Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Singgi Edi Wijaya, bisa dipanggil Singgi, Prodi Manajemen Informatika kelas B, Kampus Politeknik Fiksi Input Serang. Oke, saya bakal ngebahas yang pertama, manfaat penulis. Nah, yang pertama, penulis dapat mengenal potensi diri. Yang kedua, penulis dapat terlatih mengembangkan berbagai pesan. Dan yang ketiga, penulis dapat lebih banyak mencerap, menyertai serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Nah, dan yang keempat, penulis dapat terlatih dalam merorganisasikan gagasan secara sistematis, kemudian mengungkapkan secara tersurat. Nah, fungsi masih banyak lagi juga. Nah, fungsi menulis itu satu, kegiatan menulis merupakan suatu bentuk kemampuan seseorang dalam membekali ide-ide, gagasan atau pendapat, dan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif untuk mengutarakan urutan pikiran dan perasaan yang ada dalam diri setiap individu. Nah, dan yang kedua saya bakal membahas tentang membaca. Nah, membaca merupakan suatu kegiatan melihat, tulis, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Nah, tujuan membaca apa? Oke, tujuan utama membaca adalah kegiatan memperoleh informasi dari media cetak. Informasi itu diperoleh melalui proses pemahaman. Nah, strategi dalam membaca itu banyak, ada dua. Yang pertama teknik membacanya, dan yang kedua fleksibilitas membaca. Terus jenis-jenis membaca ada membaca menyaring, terus membaca senyap. Nah, kalau misalkan membaca nyaring itu adalah suatu kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi dengan suara yang cukup keras. Nah, kalau misalkan membaca senyap itu tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berisik, memahami bacaan secara diam atau dalam. Nah, terus saya juga bakal membahas tentang menyimak. Nah, apa sih menyimak? Oke, menyimak itu bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Kalau misalkan ya contohnya kalau menyimak gini, orang tua lagi berbicara terus kita harus mendengarkan. Nah, itu menyimak. Nah, pentingnya menyimak itu yaitu keterampilan menyimak, listening skill, keterampilan berbicara, speaking skill, keterampilan membaca, reading skill, keterampilan menulis, writing skill. Nah, tujuan menyimak itu terkait dengan aktivitas menyimak, yaitu memahami pesan yang disampaikan pembaca. Nah, menyimak itu jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama menyimak ekstensif, dan kedua menyimak intensif. Nah, menyimak ekstensif itu adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Dan kalau misalkan menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Nah, kesimpulannya, menyimak merupakan kegiatan yang disengaja melalui proses mendengar dan memahami. Nah, sekian. Bila ada kata-kata kesalahan atau kurang enak didengar, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.